Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nat firman Tuhan di minggu kita saat ini, minggu yang bernama Pentakosta atau hari tercurahnya Roh Kudus, terangkat dari kitab Yesaya pasal yang ke-63, dimulai dari ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Sampai satu firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum masuk kepada khotbah, izinkan saya menyapa kita semua dengan sapaan selamat Pentakosta untuk kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau dikatakan hari Pentakosta, tentu saja di sana hari peristiwa tercurahnya Roh Kudus ke dunia ini. Namun perlu kita ketahui, hari tercurahnya Roh Kudus di sanalah hari lahirnya, hari bangkitnya, hari berdirinya gereja. Oleh sebab itu kita patut bersukacita di hari ini, karena hari ini adalah hari ulang tahunnya setiap orang Kristen, karena kita adalah gereja yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara tentang Roh Kudus, saya teringat akan peristiwa Bishop HKIP ketika semasa hidupnya, ketika dia hendak pergi pelayanan, saudara-saudara, dia selalu naik motor. Ketika dia hendak naik motornya, dia hendak berangkat pelayanan, dia starter motornya tidak menyala. Dia engkol juga tidak menyala, saudara-saudara. Motornya tidak hidup. Akhirnya dia buat jagat dua, dia upayakan mengengkol dengan keras, dengan kuat, dengan kencang, ternyata juga tidak hidup. Hal itu membuat dia memperhatikan businya. Dia gulung lengan bajunya, dia coba untuk memeriksa busi. Setelah dia cabut businya, beliau melihat businya kotor, saudara-saudara. Dia coba membersihkan dengan kertas pasir. Setelah businya bersih, tidak kotor lagi, dia masukkan kembali ke tempatnya. Dia coba mengengkol, langsung motornya hidup. Mereka pun berangkat melayani. Dia ajak istrinya, yang akhirnya sepeda motor itu bisa membawa beban yang berat. Apa yang bisa kita lihat dari cerita tersebut? Demikianlah kuasa Roh Kudus, saudara-saudara. Ketika hidup kita bersih, dipenuhi oleh perilaku-perilaku rohani, hidup dipenuhi
oleh buah-buah roh. Dalam arti hidup kita dikuasai oleh kekudusan dan kesucian. Sebagaimana perilaku buah-buah roh yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 tersebut, kita akan merasakan kuasa. Tetapi ketika hidup kita dipenuhi oleh kekotoran, perilaku dunia, sebagaimana yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21, kita tidak akan pernah merasakan kuasa dari Roh Kudus yang sangat dahsyat. Mengapa? Karena kuasa Roh Kudus hanya akan dirasakan di dalam hidup yang penuh dengan kesucian, saudara-saudara. Demikianlah kuasa yang dirasakan oleh bangsa Israel di zaman Musa, sebagaimana yang tertulis di dalam firman Tuhan saat ini. Mereka mampu berjalan keluar dari Mesir, saudara-saudara, selama 40 tahun lamanya menuju tanah Kanaan. Ketika malam tiba, mereka tidak kedinginan. Ketika siang tiba, mereka tidak kepanasan. Mengapa? Karena mereka dituntun oleh Roh Kudus. Mereka mau dituntun oleh Roh Kudus. Perjalanan kehidupan bangsa Israel di dalam pimpinan Musa digambarkan dalam kebenaran firman Tuhan saat ini, saudara-saudara. Mereka menjalani samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Mereka tidak pernah tersandung. Inilah gambaran kehidupan yang diberikan kepada bangsa Israel. Bagaimana tangan Musa bisa membelah, saudara-saudara, Laut Merah untuk jalan bagi bangsa Israel. Mereka dipenuhi oleh sukacita. Kalau dikatakan seperti kuda yang melintasi padang gurun, artinya apa? Kalau kuda di padang gurun tidak ada rintangan, tidak ada bebatuan yang membuat kaki tersandung, tidak ada semak belukar yang menghambat perjalanannya. Demikianlah gambaran kehidupan bangsa Israel. Apapun yang terjadi, tantangan yang menghadapi mereka, mereka mampu menghadapi dengan sukacita. Mereka selalu berkemenangan. Hal yang mustahil dimungkinkan oleh Tuhan. Mengapa? Karena mereka mau dituntun oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pertanyaan bagi kita, mengapa ketika mereka dituntun oleh Roh Kudus, mereka beroleh kemenangan? Mereka mampu menghadapi segala yang harus dihadapi walaupun begitu berat. Karena Roh Kudus adalah satu pribadi dari Allah yang Tritunggal, yang peran dan fungsinya di dalam kehidupan umat manusia, pertama sebagai penolong, kedua sebagai penghibur, ketiga sebagai pengajar, dan juga yang akan mengingatkan setiap pribadi untuk tidak pernah lupa sehingga memahami. Dan yang keempat, Roh Kudus sebagai kekuatan
setiap orang-orang yang percaya. Ini saudara-saudara, mari kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan di sana, saudara-saudara, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini saudara-saudara, dalam arti ketika kita berhadapan dengan persoalan, kita akan mempunyai seorang penolong. Kita tidak sendiri. Kita akan selalu dimampukan, saudara-saudara, untuk menghadapi setiap persoalan yang terjadi. Mengapa? Karena penolong kita adalah Allah yang luar biasa. Dan yang kedua, kalau kita membaca, saudara-saudara, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26, dikatakan di sana juga, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ini Roh Kudus adalah penghibur. Tentu kehidupan kita akan selalu berhadapan dengan kepedihan dan kesedihan, karena memang dunia ini tidak pernah suka akan kehidupan orang-orang percaya. Akan banyak persoalan, akan banyak situasi yang terjadi yang membuat kita sedih. Tetapi situasi itu tidak akan mampu mempertahankan kita tetap di dalam kesedihan, karena ada Roh yang selalu menyertai kita, yang akan menghibur kita sehingga kita selalu hidup dalam sukacita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, dikatakan sebagai pengajar dan akan mengingatkan kita di dalam Yohanes 14 ayat ke-26b, dikatakan demikian. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia akan mengajari kita, saudara-saudara, akan sesuatu yang kita tidak tahu, yang kita tidak mengerti, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang pintar dan berhikmat, yang memahami segala sesuatu yang terjadi. Terlebih lagi tentang kerinduan dan kebenaran firman Tuhan. Kalau dikatakan di sini mengingatkan, berarti kita tidak akan pernah lupa akan kerinduan Tuhan, akan prinsip dan ciri khas kehidupan orang Kristen yang Tuhan teladankan. Walaupun situasi begitu mencekam, kita akan selalu ingat bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang harus menggambarkan kebenaran firman Allah adalah kehidupan. Kita harus selalu ingat, akan selalu ingat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, bukan anak-anak dunia. Akan selalu memancarkan perilaku yang benar, bukan menjadi batu sandungan. Ini saudara-saudara yang terkasih, mari kita melihat ketika tercurahnya Roh Kudus di Yerusalem, tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2, saudara-saudara. Apa yang terjadi di sana? Ada kuasa. Jadi kuasa Roh Kudus bukan hanya terjadi dalam perjanjian lama, juga terjadi dalam perjanjian baru. Yang tadinya murid-murid Yesus dipenuhi oleh rasa takut oleh dikarenakan Yesus mereka, guru mereka, junjungan mereka, disalibkan sampai mati di Bukit Golgota. Tapi oleh Roh Kudus yang telah tercurah, mereka begitu berani dan antusias, bersemangat, penuh kekuatan memberitakan firman Tuhan. Mereka tidak ada rasa ketakutan lagi. Ada perubahan yang terjadi. Dan yang kedua, saudara-saudara, ketika mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan di dalam bahasa Yahudi, orang-orang daerah lain bisa mengerti akan bahasa mereka.
Mari kita dengarkan saudara-saudara dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-11 dikatakan demikian, saudara-saudara. Mulai dari ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Itu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene dan lain sebagainya, saudara-saudara. Inilah bahasa roh. Tuhan memampukan mereka melalui Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, sehingga memahami dan mengerti akan bahasa yang tidak mereka ketahui. Ada mujizat terjadi, ada kuasa yang terjadi ketika Roh Kudus, saudara-saudara, bekerja. Ketika Roh Kudus bersama-sama dengan mereka, ketika Roh Kudus ada di dalam hidup mereka. Inilah yang dikehendaki oleh kebenaran firman Tuhan di Minggu Pentakosta ini terjadi dalam kehidupan setiap orang Kristen. Agar tidak pernah jauh dari tuntunan Roh Kudus. Melaluinya, agar setiap pribadi Kristen, pribadi pengikut Kristus Yesus dimampukan untuk hidup di dalam sukacita ketika prahara-prahara terjadi. Terlebih lagi situasi saat ini, di mana dampak virus corona yang tidak henti-hentinya menghantam kehidupan setiap orang di dunia ini, yang belum berhenti, saudara-saudara. Bukan tidak mungkin kita tidak peduli akan namanya Roh Kudus, kita tidak peduli akan kekristenan. Akhirnya kita mau melakukan perilaku-perilaku dunia yang sangat dibenci oleh Tuhan, yang sangat bertentangan dengan Roh Kudus. Sebagaimana yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai yang ke-21. Dikatakan di sana, saudara-saudara. Mari kita baca. Katakan di sana demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bukan tidak mungkin banyak orang terjerumus di dalam kehidupan dunia tersebut. Tetapi firman Tuhan mengajak kita, bagaimanapun situasi yang begitu genting, kita harus menempatkan diri, mau dituntun oleh Tuhan, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan. Ini saudara-saudara, agar kita mempunyai kekuatan. Di mana di dalam 2 Timotius 1 yang ke-7 dikatakan, roh yang kuberikan kepada yang bukan roh ketakutan, tetapi roh keberanian dan roh kekuatan, saudara-saudara. Sehingga kita kuat. Terlebih lagi, kita akan dituntun kepada jalan yang benar. Kita akan dituntun Roh Kudus untuk melakukan yang tepat dan pasti yang harus kita lakukan. Sehingga kita tidak terkena virus corona. Sehingga kita dimampukan, saudara-saudara, menjalani yang dikatakan oleh pemerintah saat ini new normal.
Kita sehingga berhikmat untuk menempatkan diri kita oleh tuntunan Tuhan Allah kita. Mari kita melihat ketika Roh Kudus menuntun bangsa Israel, mereka digambarkan seperti kuda yang melintasi padang gurun. Artinya apa? Setiap persoalan dan tantangan tidak menjadi hambatan bagi kita. Kita akan selalu terjaga. Ketika malam kita tidak kedinginan, ketika siang hari kita tidak kepanasan. Tapi kita selalu dipenuhi oleh sukacita. Kita selalu dipenuhi oleh gairah untuk selalu mengeluarkan kata-kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam Roh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, perlu kita ketahui ada hal yang luar biasa di dalam kebenaran firman Tuhan tentang hari Pentakosta, suatu wujud kebenaran firman Allah bahwa Pentakosta itu tidak saja hanya dirayakan di dalam Perjanjian Baru, tapi juga dirayakan di Perjanjian Lama. Karena hari Pentakosta di Perjanjian Lama itu adalah hari turunnya hukum Taurat. Karena Pentakosta adalah hari yang ke-50. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, di hari ke-50 mereka mendapatkan hukum Taurat dari Sinai, Bukit Sinai, dari Tuhan. Dan saat itu ada 3.000 yang meninggal. Dan ketika di hari ke-50 tercurahnya Roh Kudus, saudara-saudara, juga hari yang ke-50, itu sebabnya dikatakan Pentakosta, ada 3.000 orang yang percaya. Ada kesamaan, ada hubungan, ada kebenaran yang terjadi antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Suatu bukti bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang harus kita imani dan kita lakukan. Selamat Pentakosta. Salam, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran dari firman-Mu. Meteraikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup mau dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Salam buat kita semua.